Syukur kepada Tuhan, dalam anugerah-Mu kami diperkenankan oleh Tuhan untuk hadir dan akan mendengarkan suara Allah bagi kami. Kami mohon tuntunan kuasa Allah Roh Kudus bagi kami, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan ini, kami kembali diteguhkan dan kami terus memandang hanya kepada Kristus Tuhan Raja kami. Tuhan memberkati kami dan Tuhan menolong kami. Hati, jiwa, dan pikiran kami biarlah terarah hanya kepada Kristus. Bahwa ketika penyampaian firman, kami terbuka untuk menerima suara Allah bagi kami, sebagai cerminan dan sebagai penguatan bagi kami menjalani kehidupan hari-hari yang sulit dan hari-hari yang penuh dengan pengharapan ini. Tuhan memberkati kami dan Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Matius 24 ayat yang ke-29, Markus 13 ayat 24. Injil Markus 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Markus 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-32. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru langit, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, dalam anugerahnya kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan kita juga diperkenankan, diizinkan Tuhan, dan kita boleh meresponi panggilan Tuhan untuk datang dan beribadah. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kalau biasanya orang kasih undangan kan kita cepat-cepat mau ke undangan. Nah hari Minggu itulah hari undangan Tuhan bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu meresponi undangan Tuhan itu luar biasa. Dia jangan tidur di rumah kalau hari Minggu. Bangun mandi gereja. Jangan juga kalau gereja juga nggak mandi juga nggak bagus itu. Pergi ke pesta dandan cantik-cantik, datang gereja kusut, itu perlu ditata lagi itu, ya. Tapi bagus juga, hari ini cantik-cantik juga dari depan. Bapak-bapak ganteng, kalau bapak-bapak cantik kan perlu juga. Bapak Ibu kita bicara ya, Kristus datang kali yang pertama itu kita tahu ya. Kedatangan Kristus kali yang pertama itu, dia datang dan memberi damai dan harapan. Itu bagi dunia. Kita akui dan kita memang percaya bahwa ketika Kristus datang kali yang pertama, dia memberikan pengharapan dan damai bagi dunia yang telah hilang harapan dan dunia yang telah rusak. Sehingga kedatangan Kristus kali yang pertama
dalam kelahiran, kemuliaannya itu, kita bersyukur bahwa Tuhan memulihkan kembali dunia yang telah rusak. Kerusakan dunia yang telah hancur itu dipulihkan dan kembali diangkat, sehingga dunia kembali bersukacita dan bersorak. Namun Bapak Ibu menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu dan saya, kita perlu mengingat juga Bapak Ibu, ini jadi anak Tuhan pun kita harus selalu mengingat bahwa Kristus juga akan datang kembali menjemput kita, orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan loh Bapak Ibu ya. Jadi Kristus akan datang kembali. Jadi jangan senang-senang dulu di dunia, menikmati dunia. Ingat, selalu berpikir, merenungkan di rumah bahwa Kristus pasti akan datang kali yang kedua untuk menjemput orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan dengan catatan orang-orang pilihan yang tekun dan setia, berharap menantikannya. Jangan pula mabuk-mabukan tapi berharap Tuhan jemput masuk surga. Itu juga perlu dipikirkan. Nggak setia. Oh, kalau di Timor ya Bapak Ibu ya, kalau orang Timor nih ya, saya kan dari Timor. Itu kalau orang meninggal, itu kalau dia Facebook itu banyak semua. Jadilah pendoa syafaat untuk kami. Saya kalau khotbah di Timor tuh saya kritik habis-habisan tuh. Lah bagaimana mungkin orang yang udah mati mendoakan kami? Yang lebih parah lagi yang di dunia pun mendoakan orang mati. Cilaka memang. Jadi Bapak Ibu, Tuhan datang pilih orang yang setia dan tekun menantikan Tuhan. Itu orang pilihan. Jadi pastikan Bapak Ibu hari ini jadi orang pilihan. Amin. Amin. Haleluya. Ini kalau suara besar begini saya senang. Karena berarti semua sudah yakin. Jadi bisa di hati aman, Bu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang percaya Bapak Ibu dan saya, semua harus benar-benar, ini harus benar-benar Bapak Ibu, jangan main-main. Semua kita harus benar-benar mempersiapkan diri menyambut Dia, siap untuk menyambut Dia. Suka atau enggak suka, senang atau enggak senang, siap atau enggak siap, pasti Tuhan akan datang menjemput semua orang di dunia ini. Bapak Ibu mau bilang Tuhan tunda dulu, nggak bisa. Kedatangan Tuhan itu suka atau tidak suka, entah kedatangannya di akhir zaman, mau zaman ini berakhir, atau kedatangannya menjemput kita dalam kematian, atau kedatangannya kepada kita dalam ujian-ujian hidup setiap hari, ujian-ujian iman. Tidak seorang pun dapat memprediksinya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang hari ini zaman berakhir, kelar. Tapi kalau Tuhan juga bilang kedatangannya dalam mengangkat kita dalam kematian, siap. Atau dalam ujian-ujian iman yang kita jalani hari-hari pun kita harus siap, Bapak Ibu. Bulan Juni kemarin di 2023 ini Bapak Ibu, saya ini tahun ini pulang ke Timor ini 2 kali. Bulan Januari karena memang biasa ambil cuti. Bulan Juni saya jam 3 pagi ini, kalau kita orang merantau ini ya Bapak Ibu ya, paling sebel itu kalau dapat telepon subuh-subuh Bapak Ibu. Karena itu berita itu pasti 2, kalau nggak mati masuk rumah sakit. Kalau teleponnya pagi dan siang minta duit, kalau nggak pinjam duit. Tapi kalau subuh-subuh Bapak Ibu teleponnya itu kematian. Jadi pas hari Minggu mau khotbah di Serpong itu, jam 3 subuh saya dapat kabar bahwa kakak ipar saya itu meninggal Bapak Ibu. Waduh, itu rasanya kan serangan jantung mendadak Bapak Ibu. Hal yang dilakukan ini biar hamba Tuhan juga loh Bapak, ini katanya hamba Tuhan loh. Ini mimpi atau benar ya? Ini hamba Tuhan loh ngomong juga nih, ini benar mimpi atau benar nih? Mati atau enggak? Benar mati, jadi benar mati atau enggak nih? Benar, karena enggak percaya Bapak Ibu. Enggak sakit, enggak ini gitu, mendadak gitu. Tetapi Bapak Ibu mau nggak mau, hidup, meninggal, nggak ada yang tahu. Hari ini hidupnya senang, besok susah. Hari ini sakit, besok bisa sembuh. Sebaliknya juga demikian, bisa sembuh lama-lama, terus besok sakit. Usaha hari ini lancar, besok usahanya menurun. Bapak Ibu, semua kadang itu mendadak, nggak ada yang tahu. Semua mendadak. Maka menjelang kedatangannya, menjelang kedatangan Kristus, setiap kita harus ingat
bahwa sebenarnya Bapak Ibu dan saya bahwa dunia sangat tidak baik-baik dan dunia penuh dengan kehancuran. Salah satu tanda kedatangan Kristus di kali yang kedua menjemput orang-orang pilihannya adalah Bapak Ibu bahwa dikatakan di ayat 24, semua kosmos itu hancur. Mengerikan ya Bapak Ibu di ayat 24 ya, kalau kita baca. Matahari akan jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Cukup mengerikannya Bapak Ibu dengan semua peristiwa itu. Kecuali kalau bulan Desember matahari lagi diskon. Itu beda Bapak Ibu. Kita cari diskon. Apalagi yang membernya Matahari dapat WhatsApp. Saya juga dapat WhatsApp. Jadi kemungkinan saya pulang dari sini mau mampir di Matahari, mau cari diskon. Jadi pas ketemu orang bajunya sama. Nggak ada bedanya. Tapi Bapak Ibu lihat ya bahwa cukup mengerikan Bapak Ibu, bahwa kedatangan Kristus itu sangat-sangat mengerikan. Semuanya hancur Bapak Ibu. Bayangkan kalau matahari itu sudah nggak bersinar lagi, gelap semua, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas. Orang mau ngapain? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau dalam teks yang kita baca secara keseluruhan dari pasal 13 itu Bapak Ibu, itu kalau kita baca betul-betul mengerikan Bapak Ibu. Kalau baca seluruh pasal ini, satu yang harus kita katakan, saya harus bertobat segera. Kalau enggak Kristus datang ini bahaya nih. Jangan sampai Tuhan datang, saya nggak ada dalam pilihan itu. Kenapa Bapak Ibu kalau dalam rangkuman seluruh ayat 13, kita mendapatkan ada penderitaan, menderita. Jadi bersyukur, jadi orang percaya pun menderita adalah karunia Tuhan bagi kita, anugerah. Ada begitu banyak kesusahan, ada kesulitan, ada kehancuran, bahkan penyesatan di mana-mana. Bapak Ibu lihat ya, mengerikan. Semua bagian ini ketika diperhadapkan dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya pikir Bapak Ibu, antara berharap dan gak berharap itu jadi dilema bagi kita. Bisa jadi hari ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi di saat yang sama kita pasti akan berkata, di manakah Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Karena begitu penderitaan yang sungguh luar biasa. Susahnya minta ampun. Kita baru makan hanya pakai nasi, garam, tahu, tempe, mengeluh. Ini penderitaan, itu penderitaan belum apa-apa. Udah banyak mengeluh, apalagi penderitaan yang besar. Jadi pastikan yang suka mengeluh ini pasti dia lebih banyak mengeluhnya. Omelannya itu pasti banyak. Bapak Ibu, kalau ini terjadi pada dunia, pada gereja, pada umat Tuhan, iman orang percaya itu pasti akan ikut tergoncang Bapak Ibu. Dan bisa saja semua kita menjadi kehilangan harapan. Banyak orang demi perut dapat tersesat dan juga bisa murtad. Mempertahankan iman di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, kesulitan, kehancuran bisa jadi menjadi sesuatu yang langka di tengah-tengah dunia ini pada waktu itu. Dan pada waktu yang akan datang itu, mempertahankan iman sesuatu yang langka. Orang bisa saja menjadi depresi, orang bisa stres, bahkan bisa mengambil keputusan bunuh diri Bapak Ibu. Penderitaan Bapak Ibu cukup berat. Saya sedang menangani satu anak SMA, itu depresi Bapak Ibu. Jangan salah loh Bapak Ibu, kalau pergi ke rumah sakit, puskesmas, yang paling banyak antri itu, antri di dokter khusus minta obat penenang. Orang banyak stres ke dokter untuk minta obat penenang. Saya tanya, kenapa kamu bisa sampai depresi, nggak bisa tidur? Kan orang kalau sudah depresi tinggi itu Bapak Ibu jadi insomnia, nggak bisa tidur. Itu salah satu tingkat depresi. Dia nggak bisa tidur. Tanya kenapa? Dia mikirin belum bayar uang sekolah, belum ini, belum ini, belum ini. Semua dia hadapi. Saya bilang bersyukur ya Dek ya, kamu masih bisa ngobrol dan kita bisa cari solusi sama-sama dan berdoa. Tapi Bapak Ibu, banyak sekali orang pusing dan depresi. Saya waktu beberapa bulan yang lalu ini KKR untuk anak-anak sekolah yang di Pahoa.
Ini angkatan kalian nih, dia kelas 3 SMA. Kalian tahu ya ini kelas berapa ya? SMP ya, kelas 3 SMP ya. Kita masih zaman angkatan tua ya, yang masih sebut kelas 3 SMP ya. Tapi waktu saya dengan anak-anak sekolah Pahwa yang di Serpong itu, setelah pelayanan baru saya konseling pribadi. Sekalipun mereka kecil, banyak sekali stresnya Bapak Ibu. Ini anak-anak sekolah. Banyak pusingnya, pelajaran bikin mereka pusing. Yang kalau kita lihat secara orang tua itu kayaknya biasa. Tapi mereka mengalami masa-masa yang sukar. Setelah pelayanan itu, melayani anak-anak muda itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, penyesatan pun bisa terjadi karena orang menderita. 2 hari yang lalu teman saya pelayanan di kampung Bapak Ibu. Di kampung, di desa tempat saya. Ini paling desa lagi, dia waktu itu dia kasih informasi bahwa tolong doakan, kami akan mengadakan KKR. Di desa itu memang mereka diutus khusus melayani di desa-desa Bapak Ibu, misionaris-misionaris yang susah sekali. Tapi mereka memberi hati untuk melayani di kampung-kampung. Kalau mereka kesaksian itu, kita kadang-kadang yang di kota jadi malu kalau kita nggak berbagi untuk mereka. Mereka kalau pergi kadang-kadang mereka cerita ya, Kak, kalau kami jalan itu kalau tiba-tiba motor mati di tengah jalan pun orang nggak tahu kalau kami itu lagi kehabisan ini, mau kemana pun susah, nggak ada duit. Lalu mereka cerita doakan bahwa 2 hari mereka akan mengadakan KKR gitu. Kenapa? Kakak di kampung yang mereka akan layani itu kakaknya itu 274, tadinya itu warganya itu Kristen semua. Sekarang Bapak Ibu tinggal 47 kakak karena faktor ekonomi. Tadi malam waktu saya lihat status WhatsApp-nya mereka lagi KKR. Dan yang menarik mereka KKR di tempat Bapak Ibu tuh nggak ada lampu. Jadi gelap-gelapan, tapi waktu saya lihat itu saya menangis. Karena mereka sukacita memuji Tuhan, KKR nggak ada lampu. Karena di kampung, jadi memang nggak ada penerang. Mereka hanya pakai penerang untuk membantu. Genset pun mungkin nggak ada gitu ya. Tapi saya bersyukur waktu saya lihat mereka, saya merasa bahwa penderitaan itu susah ya, tapi orang mau cari Tuhan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu Advent ini memang mempertahankan iman itu sangat sulit dan berharap itu sangat susah. Saya satu waktu ketika mereka mau pelayanan ke kampung, ke pelayanan harus langgar pulau. Lalu mereka WhatsApp kami, mereka selalu ya kalau misionaris, bagi saya kalau misionaris mau pelayanan di desa, kita yang nggak turun ke kampung-kampung, kita boleh bantu dengan dana. Waktu mereka WhatsApp, Kak, kami akan pergi pelayanan di sini, bantu dukung doa, dan kalau bisa berkat dana boleh kasih. Waktu saya baca WhatsApp, saya abai aja, saya nggak mau pusing gitu. Saya pikir kayaknya kali ini saya nggak mau bantu-bantu gitu. Lalu Bapak Ibu satu waktu, saya pagi-pagi itu digelisahkan oleh Tuhan, udah jalan 2 minggu. Saya sangat sekali digelisahkan. Bangun pagi, buka WhatsApp-nya mereka lagi gitu kan. Lalu saya bilang, kenapa sih saya begitu gelisah, digelisahkan oleh Tuhan sepanjang hari. Lalu saya bilang, kayaknya saya harus kirim uang deh. Saya doakan, saya bilang saya harus berbagi. Nggak banyak Bapak Ibu, kecil. Saya bilang, oh saya mau beri untuk persembahan misi. Jadi waktu sudah 2 minggu jelang mereka sudah selesai KKR, mereka akan pulang. Saya bilang saya kirim, lalu saya kirim bukti transfer. Saya bilang, Kak, saya sudah kirim ya untuk, kalau kalian sudah selesai KKR, ya kalau bisa makan-makan bersama lah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, mereka waktu saya kirim itu langsung mereka ngomong, Kak, tahu nggak, kami ini bersuka cita dan kami sangat diberkati oleh Tuhan. Uang yang kakak kirim itu pas hari ini waktu kami mau pulang, uang itu kami kekurangan uang untuk bayar kapal. Untuk bayar kapal. Jadi mereka pinjam orang di situ hanya untuk mereka harus kembali menyeberang, 11 orang. Jadi mereka di tengah-tengah itu mereka akhirnya bersuka cita, mereka lihat Tuhan bekerja. Saya baca itu, apakah Bapak Ibu bilang saya bangga? Enggak, saya malu loh sama Tuhan. Malu saya Bapak Ibu. Bahwa kadang-kadang kita begitu sukacita, banyak orang menderita, kadang-kadang kita nggak peduli. Tapi hari ini di tengah-tengah pergumulan, mari kita sama-sama saudara seiman, kita mensupport dan mendukung satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kesulitan hidup, semua Bapak Ibu kita dikumpulkan oleh Tuhan. Satu yang menjamin kita sebagai orang-orang percaya adalah apa Bapak Ibu? Kristus akan datang dan menjemput dan membawa kita dalam kemuliaan dan bersukacita bersama-sama dengan Dia. Itulah sukacita pengharapan terbesar dari anak-anak Tuhan. Di minggu Advent yang kedua, alasan kuat bagi saya dan Bapak Ibu. Ketika Kristus sudah memberikan pengharapan kita, Dia memberi dirinya sebagai pengharapan. Alasan kuat bagi saya dan Bapak Ibu hari ini untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Saya pikir ada 3 hal yang boleh saya bagikan bagi kita.
Yang pertama, Bapak Ibu, alasan kuat saya dan Bapak Ibu harus terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa dan Dia Allah yang mulia. Ayat 24 dia katakan bahwa semua itu hancur dan segala sesuatu itu hancur. Tapi pengharapan itu dia katakan bahwa Dia akan datang dengan kekuasaan dan Dia akan datang dengan kemuliaannya di langit. Luar biasa Bapak Ibu, ini menjadi jaminan bagi semua orang percaya. Di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ketika mereka Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid keluar dari bait Allah, mereka memandang indahnya bait Allah yang dibangun, yang telah direnovasi oleh bangsa Romawi, yang begitu indah, kokoh, kuat, gagah, dan semua begitu megah. Lalu murid-murid bilang begini, kerennya bait Allah ini ya, indah sekali, begitu mulianya bait Allah ini. Lalu Tuhan cuma ngomong satu dengan mereka, yang kamu lihat indah itu, satu saat dia akan runtuh, bahkan tidak ada satu batu pun akan sama bergandengan dengan yang lain. Semuanya akan terpecah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa di tengah-tengah pengharapan kita hanya harus melihat Tuhan. Lihat Allah yang berkuasa. Lihat Dia Allah yang mulia. Dia kokoh, Dia kuat Bapak Ibu. Dia Allah yang maha kuasa. Karena kalau lihat dunia Bapak Ibu, kalau kita melihat semua kemegahan-kemegahan yang diberikan kepada kita, itu semua pasti akan berakhir. Dan tidak ada jaminannya lagi. Tapi kalau kita lihat Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu, Dia kokoh dan Dia kuat dan Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kelihatannya nggak ada jawaban, tapi kalau kita pandang kepada Dia, ada kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melewati hari-hari yang sulit itu. Bapak Ibu, tadi kesaksian saya di awal bahwa kakak ipar saya itu meninggal. Kenapa kami semua itu kaget Bapak Ibu? Karena kakak saya yang perempuan itu menderita penyakit yang cukup unik Bapak Ibu. Dia operasi usus buntu, tetapi setelah operasi Bapak Ibu, dia sama sekali mengalami drop yang luar biasa. Oh maaf, bukan usus buntu tapi batu empedu. Dia tidak sadar, bahkan lumpuh, nggak bisa melihat, dan itu kami menyaksikan betapa menderitanya. Kayaknya rasanya tahun ini tahun pergumulan bagi kami. Kakak saya itu sama sekali setelah dioperasi, dia muntah sampai pada akhirnya mata nggak bisa lihat, mulut nggak bisa ngomong, telinga nggak bisa dengar, kaki nggak bisa melangkah, hanya di tempat tidur berbaring. Yang bisa ngurusin dia hanya suami, anak-anak, Bapak Ibu. Betapa menderitanya. Minta maaf tapi dia BAB pun di tempat tidur. Keluarga yang bisa kami lakukan, akhirnya kami bilang kalau di rumah sakit juga udah kita ke rumah. Lalu saya bilang, sepertinya sudah nggak ada lagi jalan keluar. Satu-satunya jalan adalah kita berharap dan berdoa hanya kepada Tuhan. Dan memang ada saatnya dimana kalau orang bilang berpasrah nggak ngapa-ngapain juga kami pernah ngalamin Bapak Ibu. Kan kita selalu ngomong berpasrah tapi ngelakuin. Kami pernah ada di titik ngelakuin semua tapi nggak bisa apa-apa, sampai titik dimana kami hanya bisa berlutut dan berdoa. Dan satu ketika, Bapak Ibu, ini 2 tahun sebelum 2 tahun dalam masa COVID ya. Bahkan sampai hari ini kakak saya itu sarafnya terganggu. Jadi kalau dia jalan tuh keseimbangannya masih terganggu sampai detik ini. Tetapi puji Tuhan ketika dia menjalani satu waktu, mendadak kakak saya itu bangun Bapak Ibu. Sudah nggak ngapa-ngapain lagi, nggak minum obat, nggak apa lagi, karena sudah nggak bisa. Tiba-tiba dia bangun dan dia bilang, saya mau ke kamar mandi. Itu mujizat bagi kami Bapak Ibu. Nah namanya manusia ya, sakit kita bergumul, orang sehat kita kaget. Jadi waktu dia udah sehat kami kaget, tumben dia tiba-tiba bangun loh. Ini kan manusia gitu ya, kurang bersyukur ya. Kami loh, keluarga hamba Tuhan juga begitu loh, kurang bersyukur loh. Waktu dia sakit kita berdoa, Tuhan tolong, sampai nangis, keluar ingus, campur semua. Waktu dia bangun, tiba-tiba dia bisa bangun ya. Kaget juga loh kami. Lalu kami tanya, Kak, kenapa tiba-tiba lu bisa bangun? Bisa ngomong lagi Bapak Ibu. Telinganya bisa dengar, matanya bisa terbuka, kakinya walaupun keseimbangan. Dia cuma ngomong satu. Dia seorang perawat. Dia bilang begini, nggak tahu ya, tapi dalam tidur saya mungkin, dia nggak tahu, karena 3 bulan, dia tidur selama 3 bulan. Dia bilang, saya seperti dalam perjalanan yang panjang. Tapi ada satu titik di mana satu tempat ada gerbang mau terbuka, tapi saya dengar suara cuma ngomong satu, pulang melayani dengan kasih. Tiba-tiba dia bangun Bapak Ibu. Lalu saya bilang begini, oh puji Tuhan, kok bertobat juga ya dengar suara itu ya.
Karena dia bertobat. Memang dia sangat jahat Bapak Ibu. Tuhan memang bikin dia sampai dia benar-benar bertobat. Dia perawat yang bagi saya perawat yang kejam di rumah sakit Bapak Ibu. Sekarang waktu dia sudah bertobat, orang-orang di rumah sakit kaget lihat dia. Tapi hari ini waktu suaminya pun meninggal, di tengah-tengah dia masih pergumulan, saya itu bersuka cita. Dia cuma ngomong satu, Tuhan itu punya rencana yang baik. Bapak Ibu, kalau orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan menderita. Tapi kalau kita alami Tuhan, melihat Tuhan yang mulia dan kita alami dia dalam diri, pergumulan bukan kita lihat, tapi kita lihat siapa yang mengizinkan kita melewati pergumulan itu. Lihat Tuhan. Dan hari ini kakak saya walaupun masih dalam proses pemulihan, suaminya meninggalkan anak 5 orang, Bapak Ibu, laki-laki semua pula. Luar biasa ya. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan pergumulan kami, satu, melihat Tuhan itu menjadi jaminan, karena Tuhan itu berkuasa dan Dia Allah yang mulia. Amin. Yesaya 8 ayat 23 dan 9 ayat 1 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tidak selamanya selalu ada masa yang suram dan terhimpit. Amin. Ini Bapak Ibu yang duduk sini lagi terhimpit apa nih? Terhimpit pinjaman online? Nah itu resiko itu. Itu bukan ujian Tuhan itu kamu yang uji Tuhan itu. Ada yang terikat pinjaman online, udah nggak berdaya lagi gitu ya. Ini kami jadi hamba Tuhan, ini hamba Tuhan luar biasa loh. Orang yang terlibat pinjaman online pun curhat sama hamba Tuhan loh. Ujung-ujung hamba Tuhan kan nggak bisa bantu, hamba Tuhan dia bilang kami berdoa saja ya. Jadi Bapak Ibu, tidak selamanya itu akan ada terhimpit. Amin. Jadi kalau saudara hari ini terhimpit apapun juga, lihat Tuhan. Percaya pada Tuhan, jangan percaya kepada yang lain. Karena bagian selanjutnya dia katakan apa? Lihatlah kepada pohon ara. Ini ngomong tentang apa? Bijaksana menjalani hidup. Bahkan selanjutnya dia katakan bahwa langit akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Dia pasti akan menggenapinya bagi kita. Jadi bagian yang kedua, kita kuat karena kita berpegang pada perkataan Tuhan. Berpegang pada janji-janji Tuhan itu kepada setiap kita. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Perlu memang Bapak Ibu ada pergumulan dan tantangan supaya kita bisa melihat Tuhan ada di situ. Karena kalau hidup jalannya biasa-biasa aja, kadang-kadang mau berdoa saja malas. Mau datang persekutuan aja banyak sekali alasan. Tetapi tema kita hari ini mengarahkan kita semua, mari bersama-sama kita cari Tuhan. Supaya kita berpegang teguh kepada firman, ada persekutuan doa, ada relasi satu dengan yang lain bersama dengan umat Tuhan. Kenapa Asaf itu dalam Mazmur 73 dia begitu mengeluh? Dia lihat orang lalu dia bilang, kenapa manusia yang percaya Tuhan itu kok dia begini menderita? Kalau kita mendalami kisah Asaf itu, dia menderita dia sendiri-sendiri aja loh. Orang mah dia punya teman ngobrol, ada rekan-rekan sama persekutuan, berdoa, bergumul bersama-sama. Masalahnya kan cuma satu, kalau kita cerita pergumulan besok-besok sudah jadi gosip di mana-mana. Begitu ya, makanya orang kalau ditanya, ada pergumulan? Enggak ada. Kenapa? Karena takut berdoa di sini tapi tembok berbicara di mana-mana. Sehingga orang takut mengutarakan pergumulannya. Kita kurang solid di situ. Tapi mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan untuk melihat Tuhan, bersama-sama merenungkan firman, pegang janji Tuhan dalam diri kita. Supaya kita bangkit maju sebagai anak-anak Tuhan, saling percaya satu dengan yang lain. Nggak datang persekutuan, aduh kalau saya bagi pokok doa, apalagi dia yang ada di sini, dia ada datang nih hari ini, mendingan gak usah ngomong deh. Ini pulang bisa satu daerah, satu RT, ketahuan nih pergumulan kita. Kita nggak berdoa, bergumul, tapi kita menceritakan kemana-mana. Jadi mari Bapak Ibu pegang janji Tuhan. Langit akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Tuhan akan menggenapinya bagi setiap kita. Sehingga hidup setia, bangunlah relasi dengan Tuhan. Jangan sibuk cari relasi dengan manusia.
sehingga lupa cari relasi dengan Tuhan. Kalau cari relasi dengan Tuhan, Tuhan akan buka relasi-relasi yang lain untuk menolong dan membantu kita. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti akan diberkati. Bekalah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berjaga-jagalah. Jangan lengah Bapak Ibu. Jangan terpikat dengan keindahan dunia ini. Kenapa? Karena hari Tuhan datang kepada kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Berjaga-jaga, berdoa, dan minta tuntunan Tuhan. Dan jangan ragu dengan Tuhan. Adakah Bapak Ibu di minggu Advent yang kedua duduk, diam, tapi Bapak Ibu sedang ada dalam pergumulan yang berat? Bergumul dengan keluarga, bergumul dengan anak, istri, suami, bergumul dengan keluarga besar, bergumul dengan pekerjaan, bergumul karena di PHK, bergumul karena sepertinya nggak ada jalan keluar, terhimpit sekali. Bapak Ibu punya Tuhan yang maha kuasa, dan kemahakuasaannya masih ada sampai hari ini. Dan dia akan bekerja dengan cara yang luar biasa bagi kita. Tugas saya dan tugas kita adalah tetap melihat Tuhan dan tetap berharap hanya kepadanya. Tidak selamanya orang benar itu ada di dalam himpitan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Tetap berharap Bapak Ibu. Berharap, karena pengharapanmu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.